Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gabung lagi bersama kami di program Cakap Sana, Cakap Sini. Alright. Alright. Oke, Tribuners. Wah, senang sekali rasanya kita bisa. Nggak senang ya kami ya? Ya kerjanya banyak ya. Jadi curcol kami nih. Iya. Oke. Tribuners, seperti yang kita janjikan kemarin bahwasannya di Kapan tuh? Kapan sih kita episode terakhir kapan sih? Kita episode terakhir Halloween. Ngomongin Halloween. Ngomongin Halloween dan Oh iya, di situ Samir sempat janji. Ya. Jadi janji memang harus ditepati kan. Iya dong, saya kan laki-laki bertanggung jawab. Jangan janji kosong kan ya. Iya. Ya. Males banget nih. Belum baru mulai loh ya. Baru mulai udah bikin Oke. emosi. Oke, Tribuners, seperti kemarin yang saya janjikan bahwasanya program khusus ini ya kita akan istiqomahkan lah ya. Iya. Maksudnya akan berlanjut dan membahas Mengenai- tema-tema yang enggak mistis mistis sih, cuma Ya, Mistisnya anggap aja gimana? lah Maksudnya mistis gimana? ya. Anggap Nggak aja mistis tapi mistis. enggak mistis tapi Enggak, dia emang nggak apa bisa ya? dipahami orangnya. Susah cara Ya, maaf, memahami omongan maaf. dia tuh. Karena ya begitulah. Ya gitu tuh kan. Dia Ya. aja nggak ngerti maksud dia ngomong apa tuh nggak ngerti, nggak bisa jelasin. Gak mistis tapi ada hikmahnya gitu. Gitu nggak Artinya ada based on true story lah. sih? Oh iya benar. iya. Jadi Ya kan? berdasarkan Jadi nggak experience kita kita. ngobrol Nggak ngibul. nggak ngibul. Jadi benar, ada benar. pengalaman-pengalaman tertentu dan cerita-cerita yang menarik khususnya yang mengenai tentang hal-hal yang mistis begitulah. Nah, Oke. hari ini kita petik hikmahnya nanti ya. Ya. Iya, selain petik hikmahnya juga petik Mungkin- mangganya juga ya. Wah, musim mangga Musim tuh. mangga ya. Enak Dan tuh. hujan. Iya, Pakai rujak ya. Oke, Hujan-hujan. spesial untuk malam ini kita bersama teman kita. Yang spesial. Harusnya dia duduk di sini tapi dia enggak mau. Jadi Iya. ini dia teman kita yang spesial Halo, itu. udah pada kenal sih sebenarnya di Iya sini. sih, Iya. karena kita sering ya podcast bareng Kesel ya. kaku. Kita kan Tapi ngobrol-ngobrol. yang di luar enggak. Iya, jadi mungkin kakak mau memperkenalkan diri lagi. Oh, kita belum kenalan. Ya ampun. Kalian pikir kalian udah punya fans di sini? Kita itu orang baru, gak punya Iya, fans. iya. Yuk kenalan dulu. Mulai dari Nah, siapa? Mulai dari saya. Oke. Iya. Papi Samir. Saya biasa dipanggil Samir ya di sini ya. Kadang ada apa ya istilahnya lakop atau julukan yang nggak enak banget sebetulnya. Iya, mending untuk gak usah diomongin ya. dijelasin karena Iya, nggak kehadiran usah ya, kamu di karena sini memang- juga gak enak. Selanjutnya ada. Selanjutnya dengan Ya, siapa sih yang gak kenal gue? Oh, baik. Baik. Kita usir aja dia gimana? langsung skip aja ya. Hai Andra. Oke, Hai, aku Andra. Dan ini tamu spesial kita pada malam ini. Halo, aku Norika. Iya. Dedeng, Nurika. Iya. Harusnya pakai drum roll ya tadi. Dan yang paling selanjutnya spesial. langsung kita oh iya Pak. Maaf. Oh iya. Belum. Yang Yang paling spesial spesial kita. dan kalian tunggu-tunggu dalam acara podcast Cakap Sana Cakap Sini ada Akira. Apa iya tuh? Karena Iya, kalau mistis nggak ada Akira nggak ya? Iya bener. Karena di sini Akira sebagai Bintangnya. oh enggak ya. bengi-bengi loh. Maaf. Kan elingan loh, guys, yo. lupa Kalau Ingat kalau ya. kalau kemarin kita kan Badanmu kok udah dingin ada. banget. Kalau kemarin kan kita ada paranormal activity. Barusan Iya. tadi sebelum mulai juga ada, ya kan? Iya. Oh iya. Barusan tadi. Jangan Ini dong. jatuh tadi. Jadi perlu Tribuners tahu bahwa hari ini kita syutingnya malam hari. Iya, kalau yang kemarin Hujan masih siang deras. ini malam. Bener. Jadi Hujan sisa-sisa deras. hujan deras dingin, Agak menggenang. agak menggenang, kemudian suasana agak lembab di sini. Ya, Iya, itulah. Tangannya dingin banget tadi. Iya ya. Kamu gimana ya? Kamu ketawa tadi itu hati-hati tuh, nggak enak ini perasaan. Aku lihat ada di belakang kamu sih. Enggak. Kayaknya Akira udah mulai nih. Jangan gitu Coba dong. di Oke. Enggak ya, peace. Oke, tapi sebelum kita langsung ini kita membahas apa ya di sini ya terkait tentang Jimat. benda Jimat. mistis. Jimat di era digital. wah. Iya, benda jadi mistis. membicarakan Ini tentang agak jimat benda di era bertradisi digital ya. ya. Benda bertuah. Betul, betul. Benar. Biasanya Jimat. memang dari dulu ya masih ada kepercayaan kepada suatu benda yang bisa membawa apa ya keberuntungan. Betul, betul, benar, betul. Benar. Membawa apa kekuatan magis lah seperti itu Kekuatan kan. magis. Baik.
Nah, soal benda itu tadi Akira punya penjelasan. Ini karena hari ini Apa Akira nih? nggak punya cerita, jadi Akira mau menjelaskan aja mengenai benda yang disebutkan oleh Samir tadi bahwa benda itu sebenarnya ada kaitannya dengan salah satu kepercayaan yang ada di Indonesia, yaitu kepercayaan dinamisme. Ini agak panjang, jadi mungkin teman-teman bisa nyiapin buku catatan karena ini 5 Kuliah SKS ya. 5 SKS iya 5 benar. SKS ya. Jadi semester. bener banget. Jadi sebenarnya apa sih kepercayaan dinamisme itu? Kepercayaan dinamisme ini adalah kepercayaan yang ada sejak zaman primitif. Kayaknya nggak cuma di Indonesia aja ya, mungkin hampir di seluruh dunia itu ada. Sistem kepercayaan primitif ini sebenarnya ada dua, ada animisme dan juga dinamisme. Tapi kayaknya yang paling terkenal dan paling akrab dengan masyarakat adalah kepercayaan dinamisme. Ini mau Akira persingkat aja. Jadi benar yang dikatakan Samir tadi bahwa ada suatu kepercayaan yang menyembah benda-benda tertentu seperti batu, pohon, terus mungkin binatang bahkan manusia. Nah, ini penyembahan ini itu termasuk dalam kepercayaan dinamisme. Nah, kalau misal kita ngomongin soal kepercayaan dinamisme di Indonesia sendiri itu sebenarnya kita udah mengenal hal itu. Iya betul. Udah turun temurun lah Udah ya. turun temurun. Udah kayak sangat tradisi sangat lah ya. familiar Iya, juga bener ya di banget. kita ya. Jadi Tradisi. kalau di Indonesia mungkin salah satu benda yang masuk dalam kepercayaan dinamisme ini keris. Oke. Ya, Atau kayak sajen tuh termasuk nggak sih? Enggak ya? Lebih ke Sesajen ini itu ya, mungkin ya setiap daerah punya beda-beda. beda-beda. Cuman mungkin yang melekat di pikiran kita semua mungkin adalah salah satunya keris itu Keris tadi. itu ya. Sama ini kayak batu akik Iya, benar. kayak Batu gitu akik, kan. Orang-orang benar-benar. biasanya pasti langsung oh iya batu akik untuk ini, keris untuk Benar, ini, benar, ada batu isinya akik. lah, ada isinya tuh yang paling aku Oh, ingat oh. gitu. Nah, ngomongin soal keris, ini aku kemarin tuh dapat bocoran dari Samir bahwa teman kita yang hadir pada malam hari ini yaitu Norika akan Iya. membagikan ceritanya, pengalamannya mengenai bersinggungan dengan benda-benda ini. Berarti ini gitu. based on true story. Based on true story. Karena Jadi kita nggak pernah mengada-ada. kita nggak pernah ngibul Kita nih. nggak pernah ngibul. kita Kecuali by data Samir juga ya. Itu Samir kalau nggak tahu. itu kalau Di luar gua. podcast Samir dia tukang ngibul emang. Samir kompor aja sih kayak kompor gitu. Pak, Dia pemantik aja. Pemantik. Trigger. LPG dong, pemantik. Iya, terima kasih. Gas kalau kata Om Indro ya. Oke, biasanya ini apa ya? Ada cerita-cerita yang menarik nih. Kak, kok dengar-dengar juga nih skripsinya juga soal itu ya. Nah, tapi mungkin sebelum itu sorry aku potong ya. Ika mungkin gini, Ika ini teman kita ini itu juga berasal dari Ya daerah yang kita di Jawa tahu lah Iya. ya, yang kental dengan iya. budaya dan tradisi jadi itu. kita bisa tanya-tanya ke dia nih, gimana nih pengalamannya? Karena kalau disebut nanti daerahnya yang ada potensi wisatanya berbeda saya. Oh iya. Oh iya benar. Jadinya nanti potensi wisata agak-agak mistis. Iya, 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 benar-benar, sebenarnya nggak benar-benar. mistis ya, padahal indah gitu loh di sana Bener, tuh bener, banyak gitu. Banyak Tapi- variannya. Apa ya? Pro kontra soal benda-benda mistis kan pasti ada ya orang yang percaya atau nggak percaya kayak gitu. Tapi kalau memang aku sih bersinggungan ya emang dari kecil ya karena itu tadi balik ke lingkungan, Iya, iya, balik iya. ke lingkungan. Karena ya gimana ya udah Udah kayak misal jalan-jalan kecil bersentuhan langsung lah ya. kayak setiap- misal dari kecil itu suka jalan-jalan terus habis itu nemuin kayak bейngkusan gitu loh. Bungkusan-bungkusan yang mungkin ada bacaan-bacaan dan lain-lain seperti itu. Oh gitu ya daerahnya. Kalau kita apa ya? Batu ya. nemu duit lah. Bungkusan pempes ternyata. Banyak di Surabaya itu. Seperti itu ya. Gak boleh begitu saya. Oh ya Surabaya kotanya bersih. Iya. Hijau, go green kayak aku, bonek. Oke. Biasanya kalau kecil seneng banget nemu uang gitu loh misal di jalan. Iya, iya. Tapi kalau aku beda emang karena memang beberapa kali sempat nemu seperti itu. Nemunya benda aneh ya padahal. Memang pastilah kok bisa tahu kalau itu benda aneh ya ngomong lah ke orang tua kayak ini apa gitu. Oh ternyata ini seperti ini udah dijelasin. Oh. Ya kayak adalah misal ditujukan untuk
hal-hal yang keberuntungan, terus penglaris dan lain-lain. Oke, maaf sebelumnya sama ortu di kalangan sana itu udah di briefing nggak, artinya biasanya dikasih tahu bahwasanya kalau di nemu jalan ini, nemu ini lewatin nemu aja. itu nemu A nemu B udah lewatin aja, jangan pamali atau gimana. Ayo apa itu ya? Karena itu masih awal-awal ya, dulu ingat banget waktu sekolah dasar, jadi nggak ngerti terus dibawa pulang. Dibawa pulang. Lo kan nggak ngerti. Polos sekali ya. Kan nggak ngerti. Iya kan Nggak masih ngerti, sekolah bener. dasar. Nggak ngerti. Benar, Tapi benar. mulai SMP, SMA, ngerti paham, terus kuliah itu tadi coba-coba bikin skripsi seperti itu. Terus waktu kerja, nah ini masuk ke inti ceritanya aja yang langsung. Bentar, lulus ya? Pakai skripsi itu lulus ya? Loh itu menarik loh. Iya itu menarik loh, Nah, tapi arti benar. makanya kok bisa lulus gitu loh ya? Karena itu segmented ya, kayak misal pengen ngebahas salah satu, ya gimana ya, lulus aja lah, masa tampang begini udah nilai A lagi. Tapi Salah nanya saya. Ika Salah boleh nanya saya. Ika boleh cerita nggak? Tribuners mungkin nggak banyak yang tahu nih judulnya apa sih gitu. Skripsi kamu dulu yang bikin menarik itu. Regenerasi dukun. Regenerasi dukun. Mungkin next kita bisa ngobrolin itu ya, tapi kan sekarang bukan dukun, Ya, tapi betul. lebih ke Oh, media iya, yang iya, lain iya, gitu iya. kan. Jadi mungkin next aja itu. Ya, jadi teman-teman Tribuners tuh punya bayangan gitu. Oh, maksudnya kita tuh ngomong ini tuh nggak ngomong asal Hey, cuap-cuap. Tribuners, Jadi kita jadi memang punya sebelum base ada- informasi Nah, dan base iya data benar. untuk ngomongin hal ini. Itu Tuh kan catat. ada paranormal Loh. activity. Oh my god, kenapa selalu di belakang aku sih? Jatuh loh guys. Mana kita pakai item-item pula. Itu getaran. Oh, ih, Jadi nih, nyambung. Tapi ini tadi ya. sebelumnya udah jatuh sih. Oh, Udah iya, sering jatuh ya, berarti udah lah sering banyak. Iya, yang laknanya. kurang. Udah kita positive thinking aja ya. Jadi Kita positif Tribuners, aja, positif aja. Yang penting nanti ketika diedit nggak muncul suara kelima. dong, jangan. Maafin ya mas editor. Kerjanya jadi Itu nambah. aja sih, kalau soal sekitar mah positif aja. Iya. jadi jauh sebelum ada fenomena dukun ini ya, itu Neng Ika sudah pakai skripsi itu ya, regenerasi ya. Ya itu lumayan sih, regenerasi dukun. Tapi kan kita lagi, ya nantilah itu buat Iya. Oh iya. Iya, iya. supaya next kita aja bahasnya. supaya kita punya bahan lagi Iya, buat nanti gosip ini di bedah. sini, buat ngobrol. Benar, Iya, benar. iya. karena benar. bagus, maksudnya banyak juga ternyata soal dukun itu bisa jadi karya ilmiah atau mungkin Nah banyak itu loh yang Tribuners, lain. jadi kita by data ya. Iya, Kita benar. pakai riset. Jadi Kita nggak pakai cuma riset, itu. jadi kita nggak cuma Oke, lanjut ke ngomong. barang inti tadi. Kalau yang jimatnya itu mungkin ini nggak mistis-mistis amat karena masih ada entertainnya, tapi bisa buat pengalaman buat teman-teman, terutama yang mau pergi ke luar negeri. Kayak bunyi apa ya tadi ya? Kayak hugu gitu. Enggak, itu suara keenam. Oh, salah enam. Padahal kita cuma berempat, berarti ada satu lagi dong. 6 tambah 2 Lah coy. iya, satunya itu. Oke, lanjut gimana itu? Jadi kayak kemarin itu enggak sih, kayak 2 tahun lalu sebelum pandemi berangkat ke luar negeri, tapi nggak ngecek nih barang-barang yang dibawa. Biasanya kan ngecek barang-barang apa yang dibawa. Udah sempet ngecek semuanya, udah kirain udah Detail mateng ya, lah ya, udah detail. mateng prepare-nya dan lain-lain. Ternyata ada salah satu barang yang kebawa sampai ke imigrasi. Di imigrasi di negara itu atau? Di imigrasi negara itu. Gara-gara itu. Habis itu waktu itu di Singapura kalau nggak salah ya. Oh. Benar-benar Singapura waktu itu emang lebih ketat banget ya. Jadi lucunya waktu barang masuk nih, Pengecekan. pengecekan barang, aduh kok lupa ya. Maksudnya lupa nih alatnya, aku lupa. Oke. Oh, Kayak pakai detektor alat gitu ya detektor berarti gitu ya. Bener, Dan habis itu ngecek, aku udah dicek semua full body, terus habis itu barangku tuh ada yang nggak boleh masuk. Akhirnya bolak-balik tuh, dimasukin lagi bolak-balik. Ini ada salah satu barang kata petugasnya Yang terlarang lah ya. yang nggak boleh masuk Oke. gitu. Bisa dideskripsikan nggak Kak, ini bentuknya apa? kemudian- Awalnya bentar-bentar, awalnya nggak ngerti nih, aku nggak ngerti sama sekali karena dia aku nggak nggak tahu, sadar. coy. Dia nggak Maksudnya tahu. aku nggak sadar nih barang apa. Kalau gitu. barang itu masuk ke dalam tas Oke, kamu. oke. Oke. Maksudnya beberapa kali, 5 kalian mungkin Oke. ya. Aku sempat nyari kan sama si petugasnya, coba dicari gitu. Udah dicari lah semua barang tuh nggak Bongkar ada. semua ya. Nggak ada sama sekali, nggak ada, tapi ada gitu. Nah, aku baru inget ketika si petugasnya bilang, ini semacam benda yang kayak pisau,
Tapi dia kayak pisau, dia kecil tapi dia seperti jarum. Gimana sih? Oke, Tau nggak sih, kayak Pisau mini mungkin ya. Nah, habis itu aku bingung kan, ini perasaan enggak. Sampai temanku tuh nyamperin, kamu bawa apa? Kayak dia tuh memastikan gitu loh, kayak wah kamu tuh bawa apa sih sebenarnya gitu. Takut Misal bawa yang itu ya, yang dilarang atau apa kayak kan. mungkin korek kan nggak mungkin dan lain kan nggak mungkin, apa ya gitu. Akhirnya aku inget seketika ketika dijelasin barangnya kecil, terus kayak pisau dan dia itu Tipis banget kayak jarum. Kayak jarum gitu. Giliran aku buka dompet, nah biasanya kan kalau nyimpen seperti itu kan diselip-selipan dalam dompet kan. Nah kenapa dia nggak begitu jelas bentuknya? Karena ternyata di selipan dompet itu si barang ini aku tutup pakai kertas. Enggak, aku tutup pakai kertas putih. Iya aku tahu. Iya. Jadi kayak yang mungkin nggak terlalu jelas bagaimana bentuknya ya. Akhirnya ketika aku udah wah aku tahu nih gitu. Akhirnya aku ambil, aku buka, nah aku tunjukin ke petugasnya. Nah ketika itu petugasnya juga bingung sih, aku ngeliat ini banget. Apa, gitu. Aku ngeliat banget dia bingung karena meskipun dia nggak ngomong bingung, dia sempat beberapa kali ngebolak-balikin benda itu. Terus kemudian dia nggak tanya nih, belum tanya. Terus dia ngefotoin benda itu. Terus muncullah kayak mungkin dari Google gitu ya. Beberapa foto-foto terkait kayak gitu nantinya. Terus habis itu dia masih bingung nih, masih agak dibolak-balikin lah ini boleh gitu. apa enggak gitu ya. Akhirnya dia tanya ke aku bilang gini, ini apa gitu, dia bilang gitu. Terus karena aku nggak mungkin ngejelasin kalau itu jimat dan sebagainya, ya udah aku bilang kalau ini karya tangan gitu. Ini pemberian dari kakekku, kayak hadiah gitu ya. Ini salah satu karya tangan dari Indonesia, aku bilang gitu kan. Terus aku deg-degan, aduh ini aku boleh nggak ya? Kalau nggak boleh masuk, otomatis aku harus diapain? Tapi gitu. sebenarnya boleh masuk, hanya barang itu ditinggal gitu enggak ya? Nah, ada nggak aturan itu? Nah karena aku bingung ya, maksudku teman-temanku udah lolos nih, kita kan berlima kalau nggak salah lupa. Teman-temanku tuh bertujuh, tapi teman-temanku udah lolos semua dan tinggal itu aku nungguin gitu. kamu ya. Bener. Parasit sekali. Merugikan orang baik. Soalnya Ini masalahnya berhubungan dengan iya, ini. Barang ya. Dengan barang Ika. Tapi jengkelin loh gitu tuh. Serius nungguin temen gara-gara bagasinya itu nggak bisa. Minta maaf. Ini kesempatan kamu untuk minta maaf ya. Maaf untuk teman-temanku yang waktu itu mau berangkat ke Korea, maaf sekali ya gitu. Tapi itu berapa jam itu nih? Berapa jam ketahan itu? Enggak sih, paling sekitar 20-an menit lah. Oh, saya kira 20 jam kan. Yang nunggu temennya ada berapa? 6-an lah kalau itu. Lumayan ya. Abis 6 tujuan lah. Abis itu karena aku udah ngomong kalau itu kerajinan tangan gitu, dan mereka tuh ngebolehin ternyata karena menurut mereka benda itu tidak akan melukai gitu. Maksudnya nggak sampai disita ya. Nggak tajam-tajam amat gitu. Akhirnya oh ya udah boleh gitu. Karena aku takut ya nanti misal aku di imigrasi Korea lebih ketat atau mungkin bagaimana, aku sempat galau di situ. Iya, terus gimana? Gimana ini? Galauku gini, ini aku bawa kenapa sih aku bawa gitu? Kenapa aku harus bawa barang ini ke sini dan aku nggak ngecek selip-selipan dompetku? Tapi emang kamu biasa bawa itu? Akhirnya Karena memang dompet itu kan ada di pouch ya, jadi nggak akan kalau misalnya kita ganti tas, cuman ganti tasnya aja. Kalau perlengkapan dalamnya maksudnya ya. dari awal emang sudah benda ada, itu memang sudah ada terbiasa kamu ada di rencanain, dompetmu. Sudah terbiasa ada di dompet. Oh berarti sudah ada niatan gini, ya. Berarti gini, itu barang sebenarnya sudah lama di dompet Ika begitu ya. Dan itu sengaja ya, maksudnya memang kamu simpan di dompet, maksudnya sengaja karena itu pemberian. Oh, itu ada. Ini ada ceritanya lagi nih. Itu ada mens reanya itu. Nah, itu ada niat jahat itu di situ. Enggak gitu. Dia suruh pulang aja gimana? Polisinya apa ini ya? Gak boleh negatif thinking sampai bilang overthinking, enggak. Iya benar. Karena gini karena dari aku galau itu kan itu masih nunggu transit. Nah aku galauku gini, ini boleh nggak ya dibuang di sini? Oh dibuang. Nah itu galau Ika pasti ya, karena itu pemberian juga kan. Karena aku galauku gini,
ini pemberian orang. Iya. Maksudnya kenapa sih dompet ini kebawa yang pertama. Terus yang kedua ini pemberian orang gitu loh. Aku takutnya misal ditanyain sama orangnya karena ini kan bukan hak milik kan. Maksudnya meskipun pemberian aku takutnya ditanyain lagi lah di mana itu barang gitu. Benar. Berarti belum sepenuhnya milik kamu ya? Belum. Karena memang itu ya aku nggak ngerti ya pemberiannya waktu itu seperti apa gitu. Karena pemberiannya itu memang dari keluarga. Nah ini tadi ya. yang aku juga kepo, berarti kan artinya Ika mendapatkan itu tuh sudah dari lama dan itu adalah dari nenek moyang ya, leluhur begitu loh ya. Bisa dikatakan begitu nggak? Bukan, ini bukan dari keluargaku, tapi keluarga yang berarti kayak leluhur gitu. Artinya tradisi lah mungkin. Tapi ya, keluarga nggak sih? Maksudnya masuk di dalam enggak juga. Pokoknya itu pemberian orang yang mungkin Nika sendiri nggak bukan tipe orang yang kalau udah dikasih terus bisa dibuang gitu loh. Kalau kita kan misal dapat hadiah dari mantan udah putus ya udah buang aja gitu kan. Pengalaman ya Pak. Kalau aku sih dibakar. Kenapa dia nyebutin cluenya ya? Berat ya. Misal kayak barangnya udah nggak berguna gitu ya? buang. Oh gitu ya. Antusias sekali Anda. Lanjut. Jadi memang barang itu dulu diberi sama salah satu keluarga X gitu kan. Nah terus abis itu karena aku mikirnya ini mungkin diberinya atas dasar ya udahlah, maksudnya kita akan berkeluarga jadinya dikasih yang itu gitu, dan itu tuh artinya kayak memberikan welas asih, kasih sayang, terus kemudian ya seperti itulah kayak memancarkan aura kasih sayang gitu loh. Dikasih apa ya sama istriku dulu? Ya dalam artiannya baik begitu ya, tujuannya jadinya, pokoknya baik aja gitu. Bener. Jadi aku dikasih apa? Nggak dikasih apa-apa. Udah dikasih anak kamu tuh, udah ngasih anak dan dikasih. Aku dikasih kepercayaan, Mbak. Anak itu adalah aset yang paling berharga. Mampus loh. Samir gimana Pak Samir? Mampus loh. Kakak. Kok ditanya-tanyain lagi sih? Ya lanjut. Mampus loh. Oh jadi selama ini kamu apa? Lupa lagi saya kasih jimat lah kamu nanti. Oke lanjut, gimana? Akhirnya itu dibuang. Habis itu aku sempet galau, terus aku sempet tanya ke keluarga aku kan. Oh sempet nelpon. Oh berarti ketika nunggu itu kamu langsung tanya langsung ya? telepon karena aku takut kan. Aku telepon orang tuaku, kalau bapakku sih bilangnya karena bapakku masih percaya dengan hal seperti itu, bapakku, dan itu pemberian orang ya, jadi bapakku kayak merasa simpen aja dulu. Nanti apalagi bapakku itu ketika aku diberi itu, bapakku tuh belum tahu. Maksudnya bapakku tuh, aku cuma ngomong kan 1 tahun sebelum kejadian aku ngomong, Pak aku dikasih ini sama si bapak ini gitu. Nah bapakku tuh belum tahu sama sekali bentuknya gitu, kenapa anakku tiba-tiba dikasih jimat, gitu ya? Dikasih jimat atau mungkin hal yang bertuah gitu ya, kita kan nggak tahu itu ada tuannya atau enggak, kita nggak tahu, cuman kenapa dikasih gitu. Nah bapakku tuh menurut bapakku bawa pulang aja, nanti coba sih aku lihat barang itu seperti apa, apakah itu hanya karya tangan atau mungkin itu ada memang yang ada bertuah yang ada isinya gitu kan. Cuman kalau aku telepon ke ibuku bener-bener kayak yang gak usah nyimpen seperti itu. Kayak yang seperti itu, maksudnya yang udah negesin ya udah nggak usah gitu. Akhirnya karena aku takut. Gak usahnya 3 kali ya. Berarti yakin kan 3 itu udah kali menegaskan, Pak. udah benar-benar apa sih dia resek banget. Dia tuh komenin semua gelagat. Dia berarti nggak usah 3 kali kan Kenapa yakin sih join berarti tim gitu kita? loh. Kenapa sih join tim kita? Ya Pulang lanjut. aja kali. Itu dibuang atau enggak? Emang ada yang ngajak. Itu dibuang. Iya akhirnya gimana? Akhirnya dibuang. Aku buang karena kembali lagi ke ibuku, kalau ya udah gitu, apalagi itu bukan pemberian dari keluargaku. Ya itu bukan sih, keluarga garis saudara bawah. ya, jadi kayak yang ya agak takut Ngapain juga. disimpan? Benar-benar Kan bener. Kalau dikasih apapun dari orang yang nggak dari keluarga saudara, bener. bisa dibuang. Karena waktu itu nggak Misal kamu mungkin. dapat apa dari Ya biasa aja dong. Ngomongnya biasa aja dong. Karena waktu itu nggak mungkin dibuang ya, maksudnya kayak masih mungkin ini karena welas asih dan sebagainya, jadi ya udahlah positif aja. Positive gitu. thinking sekali dia. Ternyata Iya ya. disuruh ngebuang, ya udah aku langsung ya udah aku bismillah aku buang ya. Gitu. Akhirnya berarti berapa jam Bismillah itu? dulu loh dia. Bismillah aku buang. berarti Kan? saya Aku takut gitu, maksudnya percaya nggak percaya ya tetap harus menghormati gitu Iya, kan. benar, Udah aku benar. buang ya gitu. akhirnya berarti sampai ke Korea itu tidak membawa barang itu Tidak. lagi. Aman lah berarti ya. Itu Maksudnya nggak ada secara rasa apa-apa setelah secara buang imigrasi. itu, maksudnya Mm-mm. mungkin ada perasaan Efek nggak atau enak apa gitu atau nggak ada ya? efek.
Efeknya sih enggak ya, tapi aku jadinya putus sama mantan. Oke. Oh, jadi Terjawab sudah. Wah, ini hanya berat loh ini. ini. Ingat-ingat kamu dikasih apa kamu kemarin? mantanku tuh nggak pernah ngasih apa-apa. Kasih apa? Enggak, ini hanya Ngasihnya cuman luka. Aduh. Pak. Tergores hatinya Akira. jangan gituan, nanti dia pulang nangis hujan. Iya, apalagi hujan dingin-dingin. Aku nyesel. Pasti udah pernah. Biasa, kebiasaan sih. Tapi ngomong-ngomong soal Ika tadi, pengalaman Ika kan tadi ngomonginnya kan keluarga yang maksudnya nggak sedarah ya berarti benar. kan, dan akhirnya dibuang. Nah ini aku ada pengalaman juga yang agak berlawanan dengan Ika, yang ujungnya dibuang walaupun itu barang adalah Pemberian pemberian dari bukan pemberian sih, milik dari Pak D. Pak Deku maksudnya. Oke. Jadi maksudnya Masih ada satu saudara keluarga. dan keluargaku itu kepercayaannya tetap dibuang aja gitu. Benda apa itu? Oke. Nah, ceritanya begini. Begini ceritanya. Ceritanya Oke, begini. oke. Intinya adalah ada keluargaku yang sedarah denganku itu apa ya? Dia tuh gini, beliau itu sekarang sudah meninggal dunia, tapi ketika rumahnya itu jadi kan tinggal istrinya aja. Nah, istrinya itu tinggal sendiri bersama cucu dan 2 anaknya. Oke. Nah, jadi Pak Deku itu sudah meninggal, kemudian ketika rumahnya itu dibersihkan, jadi setelah jenazah dimakamkan dan lain-lain, dibersihkan, kemudian ketemu satu benda yang dia itu waktu itu kalau nggak salah cerita dari ibuku itu dibungkus seperti pakai kain gitu. Warna Tapi aku putih. tidak. Iya, kainnya putih. Wah. Tapi kayaknya Hebat. bukan kafan ya, nggak ngerti aku. Tapi Yang nggak putih dijelaskan, lah ya. nggak dijelaskan Satin, secara sifon. Kringkel kali ya. Anti kusut. Lah, malah dipenjara. nggak dijelaskan secara rinci apa bungkusnya itu, tapi ketika dikeluarkan itu bilanglah ibuku gitu kan, dan keluarga tuh kayak, oh ternyata itu bambu yang mungkin dikenal sama orang-orang Jawa sebagai pring petuk. Pring petuk. Iya. Oh, pring petuk. Petuk. Pring petuk. Jadi pring petuk itu ya Tribuners pasti tahu. Dia itu agak gini loh. Jadi bentuknya kayak gini nyambung iya. gini. Dan Karena kan konon petuk ya bertemu. Jadi Betul, ya, petuk petuk itu bertemu ya benar-benar. kalau bentuk ketata. Dia makin dijelaskan. Enggak ada bahasa seperti Oke, itu. oke, Ada. Oke. Kebentuk itu ketata. Kebentuk. Oh, Ya, kebentuk. itu. Ini kan bentuk. Kalau bentuk sakit. Oke. Jadi Iya. Udah usir aja. jadi gini ya. Usir Pring aja. itu. Klimaks. Pring itu atau bambu itu konon katanya kalau nemu itu ya. Katanya. Kalau nemu barang itu Iya. apalagi di pemakaman gitu ya. Biasanya di pemakaman Iya. katanya sih beruntung. Oh gitu. Hidupnya Nah akan ini beruntung. nggak di pemakaman tapi di rumah Pak D. Flu. Sorry ya guys. aku Minum. bersih. Ya ini nanti akan ada slot untuk Kapan iklan. ya? gitu. Kapan Hujan-hujan nih, iklannya hujan-hujan. ya? Aduh. Basah semua Ini guys. hujan-hujan nih, hujan-hujan. Nih, Ayo, sebetulnya yuk, harus yuk, ada yang cantik Minum. di sini ya. Minum. Gitu. Jadi ketemunya tuh tapi di tempat di rumah gitu. Jadi aku nggak tahu artinya apa, tapi kemudian ketika dirapatin ya sama keluargaku dan lain-lain itu. rapat loh dia. Dia ditaruh ya, ditaruh tengah Soalnya itu kan itu kalau di Jawa tuh kan agak ini ya, agak Iya. sensitif ya yang dengan itu si pring petuk. Akhirnya dirapatin dan keputusannya adalah dibuang gitu. Oke. Biasanya dibuangnya disuruh di laut itu. Dengan ritual memang. Tapi Dengan aku ritual tidak ya? pernah diceritakan seperti apa, cuman diceritakannya adalah ya ketemu itu kemudian dibuang dan ya sudah gitu. Artinya Kok berarti ada yang serok-serok ya kedengarannya ya. Ini kayaknya Pak Direktur kayaknya harus ada yang menghiasi ya. Ya Menghiasi di menghangatkan, sini ya. melegakan bersih dahaga saya, gitu ya. Kayak minuman herbal atau apa gitu ya. mungkin bisa ditaruh di sini minuman herbalnya. Mungkin sementara karena nggak ada penanganan dicucup dulu dicucup. Kayak bayi Jorok, gitu ya. nggak boleh Atau di ini dokter masih- nggak boleh gitu. Masih transparan ya bentuknya digital, Iya. sponsornya nanti Nanti berwujud. bakal ada.
Ya, berarti sponsor-sponsor itu dibuang ya? Dibuang, di laut. Nggak tahu, aku nggak tahu, Ritual-ritual aku gitu. nggak tahu setelah dibuang itu seperti apa, tapi yang jelas dibuang. Jadi kalau aku mikirnya adalah aku sama Ika hampir sama ya jadinya ya. Maksudnya kita keluarga yang Dilema. mempercayai, Dilema, yang dilema. mempercayai juga ya udah dibuang aja. Karena ya zaman sekarang lah ya kan Kak ya. Mungkin keluarga Ika juga, ibunya Ika juga ngerasanya ya di zaman sekarang seperti ini, dan aku juga mungkin keluargaku sudah tidak percaya seperti itu lagi gitu kan. Tapi ya kita balik lagi itu tetap menurut aku ya karya tangan juga ya dari leluhur. Maksudnya barang yang kita tuh belum tentu bisa bikin gitu ya, belum tentu bisa tahu apa ini gitu loh misalnya gitu. Jadi ya Karena masih kalau- dilema. Kalau pring petuk kan mungkin itu kan bambu ya, lebih ke alam ya. Tapi kalau keris ini aku emang nggak ngerti sih, kayak maksudnya Karya tangan sih kalau keris ya. benar-benar. Cuman kan biasanya hal-hal yang bertuah kayak ada isinya gitu kan istilahnya. Memang ada ritual-ritual khusus buat nge-treatment. Nge-treatment. Treatment itu yang biasanya di spa itu ya? Tolong. Nggak usah di. Ya kan nggak usah biasanya Dia ada nih- tulisan dia nih treatment pasti gitu ya. arah-arahnya tuh ke Facial gitu ya. spa. Iya kan? Bukan. Yang nggak Maksudnya tahu spa makanya. emang. Arahnya ke spa, ke Masuk karaoke ke gitu spa, loh dia. karaoke gitu. Memperlakukan si isinya itu gitu untuk ya tujuan-tujuan yang dipercayain itu. Emang apa sih bukan apa ya, kalau dibilang kepercayaan itu memang dinamis ya, artinya Iya, benar-benar. setiap daerah ada yang sama, ada yang berbeda. Kemudian ada orang yang percaya dan ada yang enggak. Kalau aku pribadi sih apa ya, lebih ke jimatnya itu yang enggak berbentuk. Artinya dia hanya kumpulan kertas yang ada tulisan-tulisan Arabnya atau ya hisib atau apa, kalau bahasa sekarang tuh rajah lah ya. Rajah Oke. atau Rajah tuh kan kayak tato. itu Rajah tuh kan meraja. Oh, Artinya rajah itu kayak apa ya, istilah? Raja benda berarti maksudnya. Bukan, Nama rajah benda. itu kayak apa ya? Istilahnya sih. Istilah yang Istilah di tulisan tulisannya. itu. Oh. Jadi ada tulisan khusus. Misal kayak gedrek, sambung. Latin maksudnya. Ya ini Ya, Anyway aku nggak tahu loh itu apa. Oh iya. gedrek enggak tahu. gedrek kamu? tuh Ya enggak tahu gedrek loh, Mohon men. maaf saya bukan dari iya Jawa. enggak, maksudnya ini bahasa iya, lama iya. banget. Ini Iya. udah lama banget enggak Ya, pernah tapi dia dipakai. nggak tahu. Iya, gedrek Iya, tuh kayak kamu lama nggak nulis di Jawa. biasa yang enggak tegak bersambung gitu enggak. Itu gedrek. Itu gedrek Biasanya namanya. di sekolah dasar itu ada. Kalau tulisan Jawa, karena tulisan Jawa tuh kan Hono gini-gini Hono ya. Coroko. Nah, itu Hono Coroko. Itu beda lagi, lain beda lagi. lagi. Iya. Gedrek itu cuman alfabet tapi nulisnya enggak nyambung, enggak disambung. Enggak disambung. Kalau yang Bisa enggak? disambung itu biasanya kayak yang Latin. biasanya guru-guru nulis gedrek kan gitu. Oh. Gitu. Itu Iya, gedrek. bahasa saya soalnya bener nggak Iya benar. Biasanya di sekolah SD nulis gedrek kan gitu. Jadi kalau di tempat saya ini orang tua ya. Abang Mi, I love you. Ya kamu kan juga udah tua. Oh iya. Ih lupa dia. Kamu kan juga Tapi udah jadi abah. Ada punya abah. bukannya kamu punya cucu ya udah ya? Ngawur. Aku yang punya cucu. Loh ini punya cucu, serius ini punya cucu ya? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum juga. Kok alhamdulillah. Iya lupa. Lanjut Pak, lanjut Pak. Ya. Biasanya itu ada kayak sabuk gitu loh. Jadi di tengah sabuk itu ada kayak kotak. Jadi kotak ini nggak tahu tulisannya apa. Jadi biasanya dipakai di perut. Untuk kekebalan. Tahu. Ya nggak tahu untuk apa, tapi biasanya kalau mau pergi kemana Iya. itu dipakai. Itu biasanya juga ada Sabuk. di dompet. Aku pernah nemu Kalau itu di dompet, Nah, masalahnya aku kan nggak pernah lihat isinya tulisan itu apa. Cuman Nah, itu kalau kita nggak misal tahu. kamu bilang dia dibentuk kotak terus Nah, ditaruh di sabuk jadi di kayak gespernya sabu mungkin. atau gesper. Itu Itu Andra tahu nggak? mungkin sama Nggak tahu kayak ya? yang diisi dompet. Nah, Isi dompetku duit sih. Oh iya maaf. maaf. Kalau Isi aku dompetku sih notasi. ATM, kalau Black aku sorry ya card. cashless. Kalau gue Sorry, cashless, black card sorry. ya. Maaf, saya kartu hijau dari Amerika, Ibu, maaf. BPJS. Nah, Mau gaya nggak jadi. akhirnya waktu punya anak. Nah, biasanya nih bayek-bayek ini dia kan masih suci ya. Artinya masih benar-benar manusia suci dan peka dengan lingkungan. Biasanya kan ada tuh istilah sawan atau apa itu kan. Nah, itu biasanya dikasih tuh kayak kertas
terus dibikinin kalung. Oh iya, Dibikin gelang. iya benar. Biasanya kalau apa namanya? Pinggang. pinggang Nah. atau biasanya kalung. Kalau familiarnya kalung sama gelang. Iya benar. Nah, biasanya kalau yang gelang ini enggak ada kayak apa tulisan atau kotak itu biasanya gelang monel. Pernah tahu nggak? Adikku pakai. Bayi pakai gelang monel itu konon memang untuk mengusir barang-barang yang itu barang-barang halus karena barang-barang itu suka sama bayi. Karena bayi masih suci. Oh, berarti termasuk ini ya, biasanya kalau misal ada orang yang baru melahirkan itu kayak biasanya tidur tuh harus di deketnya tuh harus ada gunting. Nah, seperti itu. Terus kayak kemana-mana biasanya harus bawa gunting. ibu hamil gitu. Kalau nggak gunting biasanya peniti. Oh iya benar, peniti. ditaruh di bajunya. Nah, kebetulan saya sama istri itu bukan keluarga yang Harmonis. Astagfirullah. Sayangku. Bukan keluarga yang percaya dengan hal-hal yang mistis ya. Bukan, jadi bukan nggak percaya begitu, tapi sulit untuk percaya dengan hal-hal yang begitu. Benar. Jadi benar. dulu kan pasti dibilangi kalau mau bepergian, apalagi masih baru lahiran, bawa itu gunting itu. Itu nyonya nggak begitu peduli. Tapi kan sih, pada gitu. akhirnya baik-baik aja kan ya, berarti Pada artinya akhirnya baik-baik saja dan saya kejentok apa ya dipertemukan dengan pengalaman yang menurut kami orang tua yang punya anak itu paling shit man itu ketika sawan dipertemukan dengan yang namanya sawan. Jadi cuman akhirnya kepercayaan menaruh gunting di di bawah bantal begitu ya ketika ibu hamil itu berarti kan terbantahkan. Aman lah itu ya kan aman. sampai melahirkan begitu sampai kan. melahir ya aman, cuma kita memang jaga-jaga, memang ada gunting gitu di rumah. Intinya ya digunting di rumah ada gunting gitu ya. Itu waktu ketemu sawan ini kayak ya ampun, kayak memang benar-benar capek ya. Jadi intinya waktu itu jam 3 pagi dia si bayi ini nggak bisa tidur sampai jam 3 pagi. Dia ini panas kayak lihat ke atas sampai hampir kejang. Jadi sampai gini anakku itu. Kalau kata orang itu sawan. Lucunya waktu jam 3 itu aku keluar rumah mau balik ke rumah sakit. Soalnya awalnya mulanya tak pikir sakit karena badannya panas. Di jalan itu normal bayiku ini. Jadi anakku ini normal, biasa kayak biasa. Jadi balik lagi di rumah nangis lagi. Akhirnya mau nggak mau kita bawalah ke orang pintar untuk minta disuwuk gitu. Akhirnya dikatain ini diikuti anak kecil. Jadi pengen main si anak kecil yang barang nggak kelihatan ini gitu. Lah itu aku dikasih garam. Garam ini disuruh masukkan ke minyaknya itu. Jadi kita yang awalnya nggak percaya gitu-gitu jadi percaya. Ya bukan percaya banget, mungkin barokahnya mungkin ya. Artinya ada barokah atau ini orang memang doanya mandi kan ada nih kayak orang-orang gitu-gitu. Kita percayanya lebih ke situ sih. Jadi bukan ke doanya. Oke. Doanya mungkin lebih ke situ. Iya, doa. Karena memang Tapi kalau tak potong nih. Tapi kalau secara sains itu memang sebenarnya garam itu netral. iya benar. Iya. Garam itu menetralkan. Jadi apapun itu kalau misalnya dikasih garam, air garam itu sebenarnya bagus. Makanya mungkin orang dulu ya, maksudnya leluhur kita tuh juga ada kan kebudayaan yang dia ritual tuh dilakukan di laut. Itu karena memang garam itu secara ilmiah itu juga memang sebenarnya netral. Jadi menetralkan elemen apapun yang sedang ada di kita gitu. Pantesan waktu dikasih minyak itu dia udah sembuh kayak sembuh. Iya. Kayaknya kamu harus mandi garam deh, Mir. Nah, bisa jadi. Iya, soalnya kamu kayaknya sakit deh. Kayaknya harus pindah ke Sakit. Tapi pindah ke pesisir ya kayaknya. nah ini aku. bagus sih maksudnya. Jadi mandi Iya. ke laut gitu. Gimana? Karena jimat itu enggak apa ya, menurutku itu artinya luas banget gitu loh. Bukan percaya nggak percaya dan sebagainya. Ternyata entah yang tadi aku bilang dia ngasih pengasih lah atau mungkin lebih dari itu lah belas ya. kasih lah atau mungkin apa. Terus ada yang bilang misal kekebalan tubuh lah atau mungkin tolak bala atau mungkin menghindari penyakit dan sebagainya.
dan menurutku itu luas banget gitu loh. Kayak yang bentuknya juga macam-macam kan, mulai dari kayak keris, terus kemudian ada dibentuk-bentuk, dilipat-lipat, terus kayak yang tadi katanya Samir kalung dan gelang. Cuman aku punya nih cerita lagi. Jadi Kok banyak ya ceritanya banyak anak-anak ini? banget. Aku lo nggak punya, Be. Kayaknya ini durasinya harus 2 jam deh. Gitu ya. Enggak. Jadi kayak misalnya liputan, terus kemudian ada rilis maling gitu kan, rilis yang ketangkep. Sering banget nggak sih Mir, kayak misal barang bukti yang ya yang Jabarin. yang dibeber itu semua. Salah satunya juga beberapa kali aku nemuin ya jimat itu. Jimat itu dia katanya bisa nggak kelihatan, Bisa nggak Oh, kelihatan, iya. terus bisa bisa kebal, kebal, dipukulin sama ya ini kepercayaan ya, Ah, ini benar, kepercayaan. benar. tapi ya buktinya mereka ketangkep. Bener, itu salah satu bukti yang. Tapi ada sih, waktu itu aku inget banget SMA, aku pas pulang ke rumah, ada maling. Nah, udah dipukulin nih, udah kayak udah dimasak lah kayak gitu. Malam-malam banget, terus bapakku tuh kayak jangan dimasak kayak gitu. Dimasak aja. Kayak kasihan gitu kan. Nggak gitu. Masak air. Biar Masak air. Haha. Tolong Jadi dong kayak- ketawa Tribuners. Gak kedengeran. Kasihan dia. Ya lanjut. Habis itu kayak dia udah intinya kayak babak belur lah kelihatannya, tapi padahal enggak. Ketika udah dilerai lah, maksudnya teman-teman dari bapakku, orang-orang Udah sekitar, menepi semua gitu bener-bener ya. yang udah dibawa ke kantor polisi aja. Nah dia tuh masih sehat banget, masih sehat, kuat, dan kayak yang nggak ada. Nggak ada luka sedikit pun, ya? Nggak bener. ada bonyok gitu, nggak ada. Ya? Tapi kamu nggak tahu ya Kak ya jimatnya Nggak. apa ya? Maksudnya? Yang maksudnya kalau misalnya dia pakai jimat di bawahnya apa gitu nggak tahu. Nggak tahu. Oh enggak, yang maling itu? Heeh. Enggak tahu. Cuman ya pasti ada lah ya omongan orang, termasuk bapakku juga bilang paling itu pakai jimat, paling pakai jimat pasti ada. Ya itu pun aku waktu itu kan nggak ngerti ya, maksudnya kayak emang iya maling pakai jimat kenapa gitu-gitu, pokoknya masih bertanya-tanya. Tapi setelah kerja dan aku tahu ada press release, terus mereka para si Tersangka ini. tersangka itu ngasih ngebeberin barang buktinya, salah satunya jimat. Ya ini yang dipakai, jadi kayak yang wah gitu, maksudnya ya akhirnya terbukti gitu loh omongan yang Ada. memang dipercaya tuh ada. Iya. Emang balik lagi Apa ke tadi memang Jadi kayak gitu. 50-50 gitu ya. Iya dilema sebenarnya Percaya ya. nggak percaya lah. Cuman kegunaannya kan emang nggak ngerti ya kita, yang Iya. entah itu mau kamu pakai apa terserah gitu. Aku rasa sih nggak masalah selama kepercayaan itu tidak mengganggu Iya. kepercayaan kita pada tidak. Tuhan. Iya betul itu. Betul. Asal nggak Samir. musyrik lah. Betul. Iya, Jadi tidak benar-benar. mengganggu kepercayaan kita, bahkan sampai kita tuh meninggalkan Tuhan. Iya benar. Intinya seperti itu intinya aja, seperti karena itu. hal-hal kayak gitu sebenarnya budaya yang kita kan juga nggak kita lahir itu tuh sudah ada gitu. benar. Jadi Itu kita tidak sudah bisa ada ya kita tidak bisa melepas juga dan lain-lain. Ya, menurutku Apalagi warna lah, di luar juga banyak kan kayak main bola Piala Dunia atau sepak bola Iya, itu benar. pun ada loh. Kayak apa mungkin banyak. Iya, Jadi iya. kayak kepercayaan. Masih ingat yang gurita Piala Dunia Ingat dulu? dong. Oh, Nah, iya, itu iya, kan iya. seperti kepercayaan. Itu kan sama aja Iya, artinya benar. gitu. Nah, itu sih Tribuners, kalau kalian juga ada cerita atau pengalaman yang seperti kita alami, bisa aja Boleh. ditulis di kolom Komen. komentar Komentar. dan juga like juga ya, jangan lupa. Jangan lupa juga subscribe. Subscribe Benar. dong. Oke, kita sampai sini dulu, tapi tidak berhenti ya. Kita akan lanjut ke Part episode berikutnya selanjutnya ya. Betul. Part selanjutnya tetap mistis-mistis nih nanti nih. Part selanjutnya 2 jam lagi. Nanti mistis kita akan ceritain bedah hidupnya Samir, karena hidupnya Samir udah mistis. Mistis banget. ya. Ya ampun. Bagus sih, maksudnya Gimana dia bisa dapetin istrinya gitu Oh, kan. ya, istri saya Gimana cantik istrinya ya, bisa terpikat dengan Samir. Iya, Itu hal yang perlu kita bedah. itu bukan jimat guys. kayaknya ada Itu bukan jimatnya deh, jimat. Itu bukan jimat, lebih ke effort ya. Effort. Usaha. Dan Pesona, doa. pesona. Iya kan. Inner beauty. Ini di sebelah matamu ada bekas tusukan apa nih? oh iya. Lu pikir susu? Susu berapa? Oke, Tribuners, kita sudahi untuk pembahasan kali ini, dan tetap ikuti program Cakap Sana. Cakap sini.
untuk memperoleh obrolan-obrolan yang seru dan Iya. cerita-cerita yang pastinya based on true story. Iya. Based on Pengalaman lah data ya. juga ya. Based on data By juga. data juga. Dan kembali ke kepercayaan masing-masing. Kepercayaan masing-masing. Oke. Juga kalau mungkin mau temenan sama Akira bisa. Lagi cari ya. Oke, kalau ada cerita-cerita yang sama bisa ditulis di Bisa di kolom DM komentar aja. ya. Yap, Akira. betul. Dan kalau mau pengen tahu profil kita masing-masing, kalau saya jangan, Akira aja nggak apa-apa, bisa di Sosokan kolom jangan. komentar ya. Sosokan jangan call is. Oke, terima kasih Tribuners yang sudah bergabung dan jangan lupa tetap ikuti program terbaik kita di Cakap Sana. Cakap sini. Bye. Makasih, dadah.